Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seakidah yang dirahmati Allah. Ini adalah pembahasan tentang riswah atau suap, menyuap dalam Islam. Riswah atau suap termasuk dalam perbuatan dosa besar. Hasil yang didapat dari praktek ini juga merupakan hasil haram. Seperti apa hukum suap dalam Islam? Kasus suap penyuap bukan lagi hal yang asing di zaman sekarang. Banyak kalangan yang melakukan hal ini demi mencapai tujuannya yang dia harapkan. Dan sebagian besar tujuannya adalah menyangkut hal-hal yang batil, menyangkut dengan hal-hal yang mungkar. Ingat, golongan ini tidak akan mencium bau surga di akhirat kelak. Riswah atau suap adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan meluluskan perbuatan tercelanya. Pemberian suap disebut rashi. Penerimanya adalah murtashi. Sedangkan sebutan untuk penghubung antara keduanya adalah rashi. Suap atau uang pelicin, money politik, dan lain-lainnya disebut riswah jika tujuannya untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, atau memenangkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 termasuk tentang tindak pidana, dijelaskan suatu yang dinamakan riswah adalah jika mengandung unsur pemberian atau atiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar demi merealisasikan kebatilan dan kemungkaran, termasuk juga dalam kategori suap jika tujuannya adalah mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan untuk kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya yang bukan haknya pula. Dalil tentang suap beberapa ayat di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW menegaskan bahwa riswah atau suap merupakan suatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Bahkan riswah termasuk dosa besar, suap termasuk dosa besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang disebutkan, yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, jalan yang mungkar, maka kamu urusannya kepada hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya, maka neraka jahanamlah tempatnya. Jadi riswah atau suap identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suap termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap, dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Dan balasan mereka adalah neraka. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram tersebut, neraka lah yang layak untuknya. Ada sebagian mereka bertanya, ya Rasulullah, apa barang haram absurd yang dimaksud? Yaitu suap dalam perkara hukum dan perlombaan, perpolitikan, termasuk pemilu yang kita hadapi sekarang. Ayat dan hadis di atas menjelaskan secara tegas tentang diharamkannya perbuatan suap menyuap dan menerima suap. Begitu juga yang menjadi mediator antara penyuap dan disuap. Ingat,
penerima risuah atau suap, pemberi risuah atau suap, perantaranya risuah atau suap diharamkan atas orang-orang tersebut dan tidak akan mencium baunya surga. Itu Rasulullah SAW dalam sabdanya. Jika tujuan untuk keuntungan, kecurangan, penggelembungan suara supaya kita dapat banyak suara baik di Pileg maupun di Pilpres, itu haram. Perbuatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan ada keberkahan baginya dan tidak akan ada kebaikan negeri ini jika hasil pemimpin itu hasil dari curang. Demikianlah pandangan tentang suap menyuap dalam Islam untuk kepentingan kebaikan dan perubahan. Maka kecurangan dan kebatilan itu tetap diharamkan dan dilaknat serta dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pelakunya, baik penerimanya, baik perantaranya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mencium baunya surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Sahirajo.